semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robert Elfaus, NIM 19502102118. Pertemuan hari ini, kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang harta. Apa kalian tahu tentang harta? Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi, menurut Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud. Di kelompok kami menjelaskan materi tentang harta dari pengertian, jenis-jenis harta, unsur-unsur harta, kedudukan harta dalam Islam, pembagian harta, dan fungsi harta. Dan bagian saya adalah unsur-unsur harta dan kedudukan harta dalam Islam. Oke, saya akan menjelaskan unsur-unsur harta terlebih dahulu. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Yang pertama, unsur ghaniyah, dan yang kedua, unsur urf. Unsur ghaniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun maknawiyah. Begitu ya guys. Kemudian kedudukan harta dalam Islam. Sesungguhnya kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan. Bahkan menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi rohani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan rohani. Demikian itu sebagaimana dikenal dalam falsafah Brahma di India dan di dalam aliran Manawi Paris, sebagaimana juga dikenal dalam agama Kristen. Kecenderungan ini semakin jelas dalam sistem kerahiban atau kependetaan. Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan itu seperti pandangan mereka yang pesimis dan antipati. Bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan, tetapi Islam memandang harta itu sebagai berikut. Pertama, harta sebagai pilar penegak kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 5. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok penegak kehidupan. Surat An-Nisa ayat 5. Kedua, di dalam beberapa ayat Al-Quran, harta disebut dengan kata khairon, yang berarti sesuatu kebaikan sebagai berikut dalam surah Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yang artinya, dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada kebaikan harta. Surat Al-Adiyat ayat 8. Ketiga, kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para rasulnya dan orang-orang yang beriman dan bertakwa dari hamba-hambanya. Allah berfirman surat At-Taubah ayat 8. Wa in khiftum 'alaita fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya innallaha alimun hakim. Yang artinya, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Surat At-Taubah ayat 28. Perlu kalian ketahui guys, bahwa posisi manusia atas harta kekayaan adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian dalam arti luas.
Maka status kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia menurut ketentuan Nas Al-Quran adalah sebagai berikut. Harta sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia dalam bahasa Einstein tidak akan mampu menciptakan energi. Yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Pencipta awal energi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula atas harta benda yang kita miliki yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana Allah menyatakan di surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat 15. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga berkah ilmunya ya guys. Terima kasih.